Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Bapak Profesor Dr. Azhar Maksum, SEMC AKCA. Em, Selanjutnya kami di sini akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami yaitu terkait kombinasi bisnis dari BNI dengan Bank Mayora. Sebelumnya kami meminta izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Pinkan Priskasari sebagai moderator. Kemudian Saya Patricia Masya Putri Saragi. Saya Rakita Manaklau Winawan. Dan saya Margarita Dewaranggita Tagalung. baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Patricia. Nah, yang pertama latar belakang. Nama perusahaan pengakuisisi ini merupakan PT Bank Negara Indonesia dan perusahaan yang diakuisisi adalah PT Bank Mayora. Jadi industri dari perusahaan ini berbentuk perbankan dan jasa keuangan. Dan jenis transaksi kombinasi bisnis yaitu bersifat akuisisi. Tanggal efektif kombinasi bisnis kedua perusahaan ini dimulai pada tanggal 18 Mei 2022. Next. Nah, pada Mei 2022, PT Bank Negara Indonesia atau BNI mengakuisisi PT Bank Mayora sebagai langkah strategis untuk mendukung transformasi digital dan memperkuat daya saingnya di era perbankan digital. Akuisisi ini memungkinkan BNI membangun layanan perbankan digital baru dengan memanfaatkan infrastruktur dan lisensi dari Bank Mayora. Bank Mayora yang dikenal sebagai bank swasta nasional dengan fokus pada UMKM memiliki reputasi yang cukup kuat dalam mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Jadi akuisisi oleh BNI ini membuka akses ke teknologi dan layanan Bank Mayora, sekaligus untuk memperluas penetrasi BNI ke segmen UMKM, sektor utama penggerak ekonomi Indonesia. Pada 17 Mei 2023, Bank Mayora resmi berganti nama menjadi PT Bank Hi-Bank Indonesia atau Hi-Bank, merupakan bank digital yang berfokus pada pemberdayaan ekosistem UMKM. Selanjutnya dijelaskan oleh Margaret. Materi berikutnya mengenai analisis kinerja keuangan sebelum kombinasi bisnis. Dalam layar dijelaskan laporan laba rugi konsolidasian dalam bentuk miliar rupiah dari PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Selanjutnya dijelaskan juga laporan posisi keuangan konsolidasian sebelum kombinasi bisnis dan laporan arus kas konsolidasian sebelum kombinasi bisnis dalam miliar rupiah. Selanjutnya dijelaskan juga analisis rasio keuangan PT BNI yang dimana rasio likuiditasnya itu pada tahun 2020 current rasionya itu 140, 2021 150%, 2022 160%, dan 2023 155%. Quick rasionya pada tahun 2020 110%, 2021 120%, 2022 125%, dan 2023 130%. Rasio profitabilitasnya, gross profit margin dalam tahun 2020 60%, 2021 62%, 2022 64%, dan 2023 65%. Net profit marginnya pada tahun 2020 itu 12%, 2021 itu 15%, 2022 itu 14%, dan pada tahun 2023 itu 13%. Return on assetnya pada tahun 2020 itu 1,3%, pada tahun 2021 itu 1,5%, 2022 1,4%, dan 2023 itu 1,6%. Dan terakhir return on equity-nya pada tahun 2020 itu 8,5%, pada tahun 2021 itu 10%, 2022 itu 9,8%, dan 2023 itu 9,6%. Dan yang terakhir rasio leverage-nya pada tahun 2020 debt to equity rasionya itu 1,2%, 2021 1,3%, 2022 itu 1,4%, dan 2023 itu 1,5%. Sedangkan debt to asset rasionya 2020 itu 0,6%, 2021 itu 0,62%, 2022 itu 0,65%, dan 2023 itu 0,66%.
Masuk ke dalam detail transaksi kombinasi bisnis. Jadi harga akuisisi PT Bank Negara Indonesia membeli 75% saham PT Bank Mayora, yaitu dengan total sebesar 3,750 miliar lembar saham, dengan total nilai transaksi sebesar 1,5 miliar US dollar atau setara dengan 22,5 triliun. Komponen pembayaran, yang pertama pembayaran tunai sebesar 400 juta US dollar atau setara dengan 6 miliar untuk kepemilikan saham Bank Mayora. Melunasi kewajiban Bank Mayora sebesar 1,1 miliar US dollar, termasuk utang kepada kreditur perbankan, lembaga keuangan, dan kewajiban kepada vendor terkait operasional bank. Yang pertama, persetujuan pemegang saham. Jadi akuisisi ini disetujui oleh pemegang saham BNI dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS pada 15 Maret 2022 dan disetor penuh. Yang kedua, penandatanganan dokumen resmi. Pada 18 Mei 2022, BNI menandatangani akta pengambilan saham dan akta jual beli saham PT Bank Mayora. Yang ketiga, komposisi kepemilikan saham. BNI mengakuisisi 3,750 ribu lembar saham, setara dengan 75% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Jadi PT Mayora ini merupakan inti utama tetap yang memiliki 25% saham. Yang keempat, ada pendanaan akuisisi. Seluruh pendanaan berasal dari dana internal BNI, khususnya laba ditahan atau retained earnings, yang tidak ada pendanaan eksternal yang digunakan. Detail transaksi kombinasi bisnis yang selanjutnya, tanggal akuisisi efektif merupakan tanggal 18 Mei 2022 dan nilai wajar aset dan liabilitas BNI pada tanggal akuisisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kas dan setara kas sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, piutang usaha sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, aset tetap sebesar 9 juta rupiah. Yang keempat, total aset sebesar 14 juta rupiah. Yang kelima, goodwill yang sudah ada sebesar 6.500.000 rupiah. Dan yang terakhir ada liabilitas keuangan sebesar 8.700.000 rupiah. Lalu ada pencatatan transaksi kombinasi. Identifikasi biaya akuisisi ialah total biaya akuisisi berjumlah kas yang dibayarkan sebesar 6 juta. Lalu pengakuan aset dan liabilitas yang diambil ahli. Berikut ialah jurnal yang mencatat pengakuan aset dan liabilitas yang diambil ahli. Dari situ kita mendapatkan pengukuran goodwill-nya atau keuntungan dari pembelian yang dengan diskon, yaitu dengan biaya akuisisi dikurangi nilai wajar aset 17.300.000 rupiah dikurang 6 juta, maka pengukuran goodwill-nya ialah 11.300.000 rupiah. Next. Laporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Pada bulan Mei 2022, grup telah mengakuisisi Bank Hi-Bank. Atas transaksi ini, grup memperoleh goodwill dan aset tak berwujud tertentu, berupa kontrak, tanda hubungan pelanggan, dan merek dagang. Lalu pada bulan Mei 2022, grup mengakuisisi 76% saham PT Bank Hi-Bank dengan total harga perolehan adalah sebesar 22,5 miliar. Biaya yang terkait dengan akuisisi sebesar 882 juta telah dibebankan pada beban administrasi pada laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Pendapatan Hi-Bank yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 18 Mei 2022 sebesar 40,842 juta. Hi-Bank juga memberikan kontribusi laba sebesar 26,107 juta selama periode yang sama. Jika Hi-Bank dikonsolidasi sejak 1 Januari 2022, maka laba rugi laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar 60,340 juta dan jumlah laba sebesar 38,570 juta. Akuisisi Hi-Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Pada tanggal 30 Juni 2023, manajemen
Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap goodwill dari transaksi akuisisi Hyben. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya masuk ke strategi pasca akuisisi bisnis. Nah, yang pertama itu integrasi operasional, yaitu sinergi proses bisnis, peningkatan infrastruktur teknologi, pusat operasi gabungan, kemudian strategi keuangan. Yang pertama, optimalisasi pembiayaan rantai pasok atau supply chain financing. Yang kedua, realisasi efisiensi biaya. Yang ketiga, peninjauan dan penyesuaian portofolio produk. Kemudian ada pengembangan pasar. Yang pertama ekspansi digital, yang kedua promosi bersama, yang ketiga peningkatan akses UMKM. Next. Selanjutnya ada sumber daya manusia, yaitu yang pertama pelatihan dan penyesuaian budaya kerja, kemudian sinergi tim pemasaran dan penjualan, yang ketiga manajemen perubahan. Kemudian ada inovasi produk dan layanan, pertama pengembangan produk keuangan baru, kemudian penguatan riset pasar, digitalisasi produk Mayora, kemudian monitoring dan evaluasi, yaitu Key Performance Indicators, audit berkala, umpan balik dari pasar. Selanjutnya ada kesimpulan, BNI memperoleh akses ke teknologi dan infrastruktur Bank Mayora yang kini dikenal sebagai PT Bank Hybank Indonesia atau Hybank untuk memperkuat daya saing di era digital dan mendukung sektor UMKM. BNI mengakuisisi 75% saham dengan nilai 22,5 miliar dengan menggunakan dana internal. Akuisisi efektif pada tanggal 18 Mei 2022 dengan penilaian aset dan liabilitas serta pengakuan goodwill senilai 727.786 juta. Akuisisi ini memperlihatkan langkah strategis BNI untuk mendukung inovasi di sektor perbankan digital, memperluas pasar UMKM, dan meningkatkan daya saing dalam landscape perbankan modern di Indonesia. Akuisisi ini merupakan langkah strategis BNI untuk memperkuat posisinya sebagai pemain besar di sektor perbankan digital. Dengan fokus baru pada UMKM melalui Hybank, BNI mendukung inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia selaras dengan tren digitalisasi dan kebutuhan pasar. Baiklah, cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Kami selaku kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.